Mudah-mudahan bisa. Oke. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bicara tentang kepribadian, ya. Ada macam-macam kepribadian berdasarkan sikap jiwa, ya. Jadi Jung itu membedakan manusia menjadi dua tipe, teman-teman sekalian. Ada yang ada tipe orang yang kita mungkin mengenal istilah introvert sama ekstrovert, ya. Jadi hari ini kita akan bicarakan tentang salah satu teori tentang macam-macam kepribadian. Jadi ada orang yang disebut dengan kepribadiannya, oh kamu itu introvert gitu ya, oh kamu itu ekstrovert. Nah, apa yang disebut dengan introvert dan ekstrovert tadi itu? Jadi menurut Jung, manusia dibedakan jadi dua tipe. Jadi yang tipe yang pertama adalah tipe yang disebut dengan ekstrovert. Yang kedua adalah introvert. Jadi ekstrovert itu pada seseorang yang memiliki kepribadian ekstrovert itu selalu mengikuti apa yang ada di alam. Jadi yang namanya ekstrovert itu berarti dia lebih banyak dipengaruhi oleh dari luar. Tapi kalau kepribadian introvert, ia lebih banyak dipengaruhi dari dalam. Kita akan coba bahas satu-satu. Jadi, misalnya, ciri yang paling mendasar orang yang memiliki sifat ekstrovert, ya, sifat ekstrovert itu ialah sangat dipengaruhi oleh dunia luar. Jadi pikiran, perasaan, tingkah lakunya itu sangat tergantung pada lingkungan. Itu kebanyakan adalah orang-orang yang tipe kepribadiannya ekstrovert. Sedangkan introvert itu orang yang dipengaruhi oleh di dalam dirinya. Jadi dia lebih tertutup, ya. Jadi kalau introvert tadi, kalau ekstrovert itu adalah terbuka, ya, dipengaruhi oleh lingkungan, sementara kalau introvert itu adalah lebih tertutup. Dalam aktivitas sehari-hari, jadi seseorang yang memiliki tipe ekstrovert itu cenderung cenderung berpartisipasi di dalam masyarakat, cenderung terbuka, bersikap spontan, ya, wajar di dalam berekspresi, kemudian tidak banyak pertimbangan, cenderung memberikan respon secepat mungkin. Biasanya anak-anak ekstrovert itu adalah riang, ya, riang gembira, spontan, terbuka. Oleh karena itu, tipe individu yang semacam ini kelebihannya adalah dia mudah bergaul, ekspresi berbicaranya juga gemar. Jadi kalau orang ekstrovert itu gemar berbicara, cenderung bermasyarakat, memiliki banyak teman, ya, itu orang-orang ekstrovert. Namun kekurangannya, orang-orang ekstrovert itu sulit untuk berkonsentrasi. Ya, jadi kekurangannya orang-orang ekstrovert itu adalah sulit untuk berkonsentrasi. Ya, orang-orang ekstrovert itu kelemahannya dia adalah sulit untuk berkonsentrasi. Karena orang ekstrovert itu adalah kepribadiannya terbuka, spontan. Nah, dia biasanya riang, ya, riang, suka ngomong, ya, mudah bergaul. Tapi kelemahannya, kekurangannya adalah dia sulit untuk berkonsentrasi. Sedangkan yang disebut dengan kepribadian introvert, ya, introvert itu adalah tertutup. Kepribadian tipe introvert itu selalu mengarahkan pandangan pada dirinya, ya, dia biasanya tidak banyak ngomong. Jadi tingkah lakunya itu sangat ditentukan oleh apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Di dunia luar, ya, dunia luar bagi orang-orang introvert itu tidak banyak berarti. Ya, jadi saya ulangi, kalau introvert itu sangat dipengaruhi oleh dunia subjektif, yaitu dirinya sendiri. Sementara kalau ekstrovert tadi itu dia sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ini beberapa ciri-ciri tipe orang-orang yang memiliki
kepribadian ekstrovert. Anda bisa catat. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian ekstrovert itu, yaitu adalah dia adalah terbuka tadi. Sifat sosial, suka rame-rame. Nah, orang-orang ekstrovert itu suka menyukai pesta. Ya, tidak memiliki banyak teman. Ya, dia kalau tidak punya banyak teman itu kayak sedih banget gitu. Ini orang-orang ekstrovert itu cirinya adalah apa? Riang, sifat sosial, menyukai apa? Menyukai kumpul-kumpul, kemudian membutuhkan teman bicara. Dan orang-orang ekstrovert itu tidak suka belajar sendiri. Nah, jadi kalau dia belajar itu suka berkelompok, ya, menyukai kegembiraan, suka mengambil kesempatan, cenderung mengambil resiko, ya, bahkan sering bertindak sesuai situasi, ya. Orang-orang ekstrovert itu biasanya senang bercanda, selalu memiliki jawaban yang siap, menyukai perubahan, pokoknya easy going gitu ya, ingin bebas gitu ya. Kemudian optimistik, selalu bergerak, selalu bergembira, cenderung agresif, tapi ingat mudah marah. Nah, biasanya orang ekstrovert itu mudah marah, perasaan mereka tidak terkait pada satu kontrol. Nah, bagaimana dengan orang yang introvert? Ya, orang yang introvert itu orangnya pendiam. Nah, jadi kalau ada temanmu itu pendiam, tenang, ya, introspektif, lebih senang membaca buku daripada kemudian dia berhubungan dengan orang lain, ya, mengambil jarak, ya, kecuali pada teman dekatnya, kemudian berencana jauh ke depan, tidak mengikuti impuls yang muncul pada situasi tertentu, ya, tidak menyukai kegembiraan, lebih cenderung apa? Serius, menyukai hidup yang teratur, ya, menjaga perasaan, tidak mudah marah, jarang bersikap agresif dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh orang-orang yang memiliki kepribadian introvert. Nah, kemudian ada juga kemudian orang itu adalah perpaduan antara ekstrovert dan introvert. Jadi dia itu mudah bergaul, kemudian eh, juga cenderung apa? Suka mengambil kesempatan, tapi kadang-kadang juga dia pendiam. Ya, ada orang yang memiliki kepribadian perpaduan antara ekstrovert dan introvert. Nah, Jung itu sebenarnya hanya membedakan ada orang yang memiliki kepribadian yang sangat dipengaruhi oleh dari luar, yang itu disebut dengan ekstrovert, dan ada orang yang dia tidak peduli dengan yang di luar, tapi dia kemudian subjektifnya sangat tinggi sekali. Maka inilah yang disebut dengan orang-orang yang memiliki kepribadian apa? Introvert. Ya, kita nanti akan bisa mengenali ya beberapa ciri-ciri. Misalnya kita bisa kelompokkan dalam dua tipe kepribadian ya. Misalnya Bure. Bure itu tahun 2000 dalam sebuah bukunya dia mengklasifikasi apa sih perbedaan atau ciri-ciri yang menonjol orang-orang ekstrovert dan introvert itu. Kalian bisa catat misalnya kalau terkait dengan aktivitasnya ya, berkaitan dengan faktor aktivitas. Orang ekstrovert itu adalah energik ya. Kalau berkaitan dengan aktivitas, orang ekstrovert itu adalah energik, menyukai aktivitas fisik termasuk kerja keras, olahraga, ya, memiliki minat yang bervariasi. Tetapi kalau introvert, kalau dilihat dari segi aktivitas, orang introvert itu kurang aktif. Ya, orang introvert itu kurang aktif, lebih senang memikirkan sesuatu daripada melakukan sesuatu. Nah, itu orang introvert. Tapi kalau ekstrovert, begitu ada rangsangan langsung action. Ya, dia lebih suka melakukan aktivitas fisik, kerja keras, olahraga. Tapi kalau introvert, menyukai aktivitas yang tidak tergesa-gesa. Nah, jadi kalau dilihat dari aktivitasnya, maka kita bisa melihat perbedaan antara ekstrovert dan introvert. Saya ulangi, kalau dari segi aktivitas, orang-orang ekstrovert itu menyukai orang-orang ekstrovert itu aktifnya energik ya. Jadi orangnya aktif, energik, menyukai kegiatan fisik, olahraga, dan biasanya minatnya bervariasi. Itu ekstrovert. Tapi kalau introvert dari segi aktivitasnya orangnya kurang aktif. Lebih senang diam ya, memikirkan sesuatu daripada melakukan sesuatu.
Jadi orang introvert itu lebih suka memikir sesuatu daripada melakukan sesuatu. Ini kebalikan dari ekstrovert. Ya, menyukai aktivitas yang tidak tergesa-gesa. Itu kalau dilihat dari segi aktivitasnya. Kalau kemudian dilihat dari segi kemampuan bersosial atau kemampuan bermasyarakat, maka orang ekstrovert itu adalah menyukai pergaulan. Jadi kumpul-kumpul itu senangnya orang ekstrovert. Jadi menyukai pergaulan, kumpul-kumpul, acara-acara sosial, ya, mencari membina hubungan dengan orang lain, merasa senang dengan orang-orang yang baru dikenalnya. Maka biasanya orang ekstrovert itu kawannya banyak, ya, temennya banyak. Nah, ini kebalikan dengan orang introvert. Jadi kalau orang introvert itu lebih memilih teman-teman yang dekat saja. Ya, jadi temannya sedikit, lebih menikmati melakukan sesuatu sendirian. Jadi kalau kalian punya teman atau kalian itu senang menyendiri, ya jangan-jangan memang kepribadiannya introvert. Ya, cenderung merasa cemas, ya, jika harus dihubungkan dengan orang lain, walaupun mereka sendiri tidak merasa ada sesuatu yang kurang. Maka bagi orang lain, mereka terlihat sebagai seorang yang terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri. Dan biasanya orang introvert itu kurang ramah, ya, dianggap kurang ramah. Jadi kalau dilihat dari kemampuan bermasyarakat, maka saya ulangi, orang ekstrovert itu lebih menyukai pergaulan, lebih menyukai acara-acara sosial. Dia cenderung banyak memiliki teman, ya, membina hubungan dengan orang lain, itu senang sekali. Apalagi kemudian dapat kenalan-kenalan baru. Nah, ini berbeda dengan orang yang saya sebut dengan introvert tadi. Kalau orang introvert itu lebih mempunyai teman-teman dekat yang lebih sedikit, ya. Biasanya tidak punya banyak teman. Ya temannya ya yang teman yang dekat dia saja. Cenderung merasa cemas jika harus dihubungkan dengan orang lain. Jadi kalau bagi orang lain, mereka itu terlihat sebagai orang yang terlalu memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Nah, sehingga kemudian dianggap orang introvert itu kurang ramah. Nah, kalau kemudian dilihat dari segi bagaimana dia mengambil resiko, pengambil resiko, maka orang ekstrovert itu adalah sering mencari ribet. Ya, jadi sering mencari imbalan dengan resiko yang sekecil mungkin. Mereka berani menghadapi resiko karena mereka menganggap bahwa resiko itu adalah bumbu kehidupan. Ya, orang-orang ekstrovert itu tidak takut menghadapi perubahan. Ya, dan dia lebih suka mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Tetapi kalau orang introvert itu lebih menyukai kebiasaan, keamanan, aman, selamat, ya. Dia tidak berani mengambil resiko. Jika itu kalau itu dia mengorbankan, ya, misalnya ketika dia mengorbankan sebagian kesenangan hidupnya, mereka cenderung dikuasai oleh perasaan takut. Beda dengan ekstrovert tadi itu. Orang ekstrovert itu berani mengambil risiko, asalkan kemudian yang didapatkan itu jauh lebih banyak. Tapi kalau orang introvert tadi apa? Cenderung takut, ya, cenderung takut, tidak berani, lebih lebih banyak ambil amannya. Nah, kalau orang introvert itu, ya. Kalau dari segi bagaimana kalau dia memperturutkan suasana hatinya. Jadi kalau dilihat dari segi memperturutkan suasana hatinya, orang-orang ekstrovert itu cenderung menunjukkan ciri kepribadian yang apa? Impulsif. Bertindak tanpa dipikir dulu biasanya. Ini orang-orang ekstrovert. Membuat keputusan secara tergesa-gesa. Ya, tanpa informasi yang memadai dia mengambil keputusan tergesa-gesa. Biasanya riang, ya. Apa ya? Orangnya itu riang. Tidak ada yang dipikirkan, mudah berubah tapi. Nah, orang-orang ekstrovert itu mudah berubah, tidak bisa diramalkan. Tetapi kalau orang introvert itu sangat berhati-hati sekali, ya, di dalam membuat keputusan. Ya, dia menyukai sesuatu yang bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Biasanya orang introvert itu sistematis, teratur, ya, berhati-hati, bertanggung jawab secara sungguh-sungguh, dan mereka kurang spontan. Ya, mereka itu dikendalikan oleh rasa takut. Nah, itu beberapa ciri orang-orang ekstrovert atau introvert. Misalnya kalau kemudian dari segi kemampuan untuk menyatakan, ya, kemampuan untuk menyatakan atau mengungkapkan perasaan-perasaan, misalnya perasaan cinta, benci, sedih, marah, takut, secara terbuka dapat diamati. Jadi kalau ekstrovert itu menyatakan perasaannya itu secara demonstratif, ya, mudah berubah tadi itu.
Tetapi kalau introvert itu lebih banyak menyembunyikan perasaannya. Nah, ini ciri yang paling menonjol antara ekstrovert dan introvert. Introvert itu lebih banyak menyembunyikan perasaannya. Ya, mereka mencoba mengubur rasa marahnya. Jadi sebenarnya itu mangkel tapi gak ngetok no gitu ya. Membiarkan diri frustasi ya, kelemahannya tadi itu membiarkan diri frustasi, menganggap semua tapi orang itu menganggap semua tidak pernah terjadi. Kalau kemudian dilihat dari segi bagaimana memikirkan atau membayangkan, kalau orang ekstrovert itu teman-teman sekalian, dia cenderung lebih praktis, ya. Dia cenderung lebih praktis, mereka lebih senang melakukan sesuatu daripada memikirkan. Jadi kalau ekstrovert itu lebih senang melakukan sesuatu daripada memikirkan sesuatu. Ini kebalikannya dari introvert. Introvert itu berminat pada pengetahuan tapi lebih untuk dirinya sendiri. Bukan untuk untuk diterapkan secara praktis. Orang-orang introvert itu memang senang berpikir, dia introspeksi, kemudian banyak pertimbangan sebelum melakukan tindakan. Dan orang-orang introvert itu biasanya juga suka ide-ide, hal-hal yang abstrak, kemudian dia suka merenung, ya, kesenangan terhadap ide-ide intuitif. Ini dasar dari kreativitas. Jadi orang-orang introvert itu biasanya menghasilkan sesuatu yang luar biasa karena dia merenung, dia melakukan. Tapi yang ekstrovert tadi cenderung lebih praktis ya, lebih senang dia melakukan sesuatu daripada kemudian memikirkan sesuatu. Terakhir teman-teman sekalian tentang responsibility, bagaimana rasa tanggung jawabnya. Ya, kalau orang ekstrovert itu cenderung sembarangan. Ya, jadi biasanya kalau orang yang tadi itu, orang-orang ekstrovert itu cenderung sembarangan, kurang peduli, ya, kurang tanggung jawab dibandingkan dengan individu-individu yang introvert. Kalau introvert itu mereka lebih berhati-hati, ya, kemudian dapat dipercaya dan kemudian dia sungguh-sungguh. Ini contoh tentang dua tipe kepribadian menurut Jung, ya, berdasarkan tadi itu dipengaruhi oleh luar atau dipengaruhi oleh dalam. Itu dibedakan ada dua tipe. Ada yang disebut dengan ekstrovert, ada yang disebut dengan introvert. Nah, sekali lagi ini penelitian, tapi ini bukan kemudian kita kemudian menjustifikasi, oh kamu ekstrovert, oh kamu introvert. Kalau di dalam pandangan Islam, teman-teman sekalian, sebenarnya yang menentukan kepribadian itu sebenarnya bukan introvert atau ekstrovert, tetapi sangat dipengaruhi oleh pola pikirnya dan pola sikapnya. Dan pola pikir itu sangat ditentukan oleh pemahaman dia. Nah, pemahaman dia itu tergantung keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Sedangkan pola sikap itu adalah bagaimana kecenderungan dia memenuhi kebutuhan jasmaninya, nalurinya. Nah, kemudian kalau itu disesuaikan dengan pola pikirnya, maka nanti akan muncul kepribadian. Jadi dalam Islam itu cuma sederhana saja. Kepribadian seseorang itu sangat ditentukan dua hal. Yang pertama adalah pola pikir. Yang kedua adalah pola sikap. Ketiga pola pikirnya tadi, ya, dilandasi dengan pemikiran yang benar, kemudian sesuai dengan Islam, maka menjadi pola pikir yang Islami. Ketika kemudian pola sikapnya kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, untuk memenuhi naluri-nalurinya, kemudian didasarkan pada pola pikir tadi yang dilandasi dengan Islam, maka akan nanti muncul sebuah kepribadian yang Islam. Jadi sekali lagi kalau dalam Islam sangat sederhana dan luar biasa sebenarnya. Maka untuk melihat kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh dua hal saja, yaitu dengan pola pikirnya bagaimana dan pola sikapnya. Nah, beda dengan tadi, temuan-temuan barat tadi itu menganggap bahwa kepribadian seseorang itu ada yang tipe introvert, ada yang ekstrovert. Nanti teman-teman bisa baca, kalau teman-teman ingin mengenali, misalnya, saya ini termasuk tipe kepribadian apa. Nah, teman-teman bisa baca buku namanya Personality Plus, di situ ada tesnya. Nanti teman-teman ada banyak tipe ya, ada selain ada introvert dan ekstrovert, ternyata di dalam buku Personality Plus itu dijelaskan juga beberapa bagian ya. Misalnya tentang kalian bisa catat itu, ada orang selain introvert dan ekstrovert, kalau menurut Hippocrates ya, Hippocrates itu seorang tabib Yunani. Jadi ada seorang tabib Yunani yang membuat pengelompokan kepribadian.
yang dimiliki oleh manusia, dia membagi 4 kelompok. Menurut Hippocrates tadi. Yang pertama ada orang yang tipe koloris. Nah, siapa orang-orang yang disebut dengan tipe koloris itu? Kalian bisa catat ciri yang paling menonjol orang-orang yang memiliki tipe koloris itu pemarah, cepat atau mudah tersinggung. Jadi tipe kepribadian yang pertama menurut Hippocrates, ini seorang tabib Yunani, beliau mengelompokkan menjadi 4 kelompok ya, 4 golongan. Jadi yang pertama adalah koloris. Orang yang memiliki kepribadian koloris itu teman-teman, itu cenderung lebih produktif, suka kebebasan, tidak mudah menyerah, ambisinya kuat. Tetapi di sisi lain, orang-orang yang memiliki kepribadian koloris ini, itu juga dikenal mudah emosi. Nah, biasanya orangnya keras kepala, gampang tersinggung. Tetapi orang-orang koloris ini dia punya daya analisis tinggi. Dan kalau bekerja dia sangat profesional. Biasanya orang-orang yang kolorisnya kuat, ini biasanya dia bisa jadi pemimpin. Jadi orang yang koloris itu tadi karakter yang paling menonjol tadi adalah dia lebih produktif, suka kebebasan, tidak mudah menyerah, kemudian dia memiliki ambisi yang kuat. Ya, itu bagusnya. Tapi di sisi lain, kepribadian koloris ini dikenal mudah emosi tadi, ya, keras kepala, gampang tersinggung, ya. Tetapi dia juga punya daya analisis tinggi, ya, dan kalau bekerja sangat profesional. Yang kedua ada tipe melankolis. Jadi yang pertama tadi adalah koloris, yang kedua adalah tipe melankolis. Apa yang disebut dengan melankolis itu adalah analitis. Ya, orang melankolis itu biasanya analitis, bijak dan tenang. Ya, ciri yang paling menonjol orang melankolis itu analitis, bijak dan tenang. Ciri-ciri orang yang melankolis itu biasanya kepribadiannya apa? Suka perfeksionis. Jadi orangnya perfeksionis, sempurna gitu ya. Peduli sekitar tapi tenang, bijak dan biasanya suka detail. Ya. Dan dia kalau berpikir analitis. Ini ciri orang-orang yang melankolis. Kalau menurut sudut pandang psikologi, kepribadian orang melankolis ini adalah individu yang sangat cerdas. Dia selalu fokus pada proses daripada tujuan. Jadi saya ulangi teman-teman sekalian, menurut Hippocrates tadi itu ada 4 macam tipe manusia, ya, tipe kepribadian. Yang pertama tadi adalah koloris. Koloris tadi adalah kepribadian yang cenderung lebih produktif, suka kebebasan, tidak mudah menyerah, dan dia memiliki ambisi yang cukup kuat tadi itu. Nah, kelemahannya orang koloris tadi apa? Mudah emosi, ya, keras kepala, gampang tersinggung. Tapi dia punya kemampuan daya analitis tinggi, sangat profesional di dalam bekerja. Kemudian tipe yang kedua adalah teman-teman sekalian adalah melankolis. Ciri yang menonjol tadi analitis. Orang melankolis itu analitis, kemudian bijak, tenang. Ya, tipe kepribadian melankolis itu lebih cenderung perfeksionis. Ya, ya dia perfect, dia mintanya yang sempurna saja ya. Kemudian tapi dia peduli sekitar. Dia bijak, tenang kalau menghadapi masalah, kemudian sangat detail dan berpikir analitis. Nah, orang-orang yang memiliki kepribadian melankolis ini termasuk individu yang sangat cerdas ya, selalu fokus pada proses ya, daripada tujuan. Nah, ada tipologi yang ketiga menurut Hippocrates adalah plekmatis. Lah, plekmatis itu santai, damai ya, dia cinta damai, santai, cenderung netral di dalam situasi. Dan ciri dari kepribadian orang plekmatis itu mereka tidak suka memihak pada satu kubu tertentu. Sehingga orang plekmatis ini sebenarnya cocok menjadi pendengar yang setia. Nah, jadi cocok untuk mendengarkan, jadi pendengar yang setia, curhatan, memiliki selera humor yang baik orang-orang plekmatis itu. Mudah bergaul, dia punya teman banyak, kerap menghindari hal-hal yang rumit. Ini orang-orang plekmatis. Sedangkan yang terakhir, orang yang keempat adalah sanguinis. Ya, sanguinis itu biasanya ciri yang menonjol adalah optimis, ya. Optimis, kemudian aktif dan sosial. Jadi orang-orang yang dengan kepribadian sanguinis ini dikenal dengan karakter yang memiliki rasa apa? Optimis, kemudian aktif, mudah bergaul dengan orang-orang baru, suka berbicara di depan publik, ya.
Dan kalau di dalam kelompok itu cenderung mendominasi. Ya, kalau di dalam kelompok cenderung mendominasi. Tapi tipe ini juga tidak suka hal yang rumit. Jadi orang-orang sanguinis itu tidak suka hal yang rumit. Kelemahannya gampang lupa orang sanguinis ini. Ya, gampang lupa, egois, sulit menjalin komitmen untuk kepentingan bersama. Nah, jadi tipe sanguinis ini lebih senang menjadi pribadi yang independen. Ya, namun sayangnya kemandirian tipe sanguinis ini terkadang bisa memberi celah negatif di dalam urusan percintaan dan sebagainya. Ya, mereka tipikal orang-orang sanguinis ini biasanya mudah jenuh dengan satu hal yang sama. Nah, itu kalau menurut Hippocrates tadi itu. Nah, kalau kemudian digabungkan dengan menurut Carl Gustav Jung tadi, yang dia menyebut ada tipe introvert dan ekstrovert, maka nanti 4 tipe macam yang disebut oleh Hippocrates tadi itu nanti ada ada 2 masing-masing. Nanti ada choleric yang introvert, ada choleric yang ekstrovert. Nah, gitu. Nanti ada melankolis yang introvert, ada melankolis yang ekstrovert. Nah, nanti juga ada plekmatis yang introvert, juga ada plekmatis yang ekstrovert. Ya, dan nanti ada sanguinis. Ya, ada sanguinis ya, yang introvert dan ada sanguinis yang ekstrovert. Nah, ini beberapa teori-teori kepribadian. Saya nanti sarankan pada kalian kalau kalian ingin menekuninya, kalian bisa atau kalian ingin mengetahui aku ini kira-kira aku ini tipe apa ya, plekmatis, apa koleris, apa melankolis, apa sanguinis, kalian bisa baca buku Personality Plus. Saya ulangi, bukunya judulnya Personality Plus. Jadi kalian nanti bisa ngetes sendiri kepribadian kalian. Kalian ini termasuk tipe apa personality plusnya itu. Apakah koleris tadi itu, apakah kemudian melankolis, atau plekmatis, atau sanguinis. Atau kalian nanti ekstrovert atau introvert. Nah, di dalam buku Personality Plus itu, nanti kalian bisa membacanya, kalian juga bisa ngetes diri kalian sendiri. Oh, kepribadianku ini. Tetapi sekali lagi teman-teman sekalian, itu pendekatan secara psikologi. Tetapi kalau di dalam Islam, sebenarnya cuma sederhana saja. Kepribadian seseorang itu sangat ditentukan oleh apa? Pola pikir dan pola sikapnya. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Saya mohon maaf tidak bisa banyak menyampaikan, mungkin hanya sekitar 30-40 menit. Ini saya rekam, nanti akan saya simpen, saya akan tayangkan di channel YouTube saya. Sehingga bagi teman-teman yang terlambat, bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti perkuliahan ini, nanti bisa mengikuti tayangan ini. Ya, silakan, masih ada waktu 9 menit kalau ada yang ditanyakan. Mudah-mudahan kalian semua sehat semuanya. Ya, silakan. Fikri ada yang Izin ditanyakan? bertanya, Pak. Ya, Iya, sebentar. Ya, Fikri dulu. Silakan, Fikri. Kalau ada yang punya kayak kadang dia ngerasa introvert, kadang juga ngerasa ekstrovert. Kayak gitu gimana, Pak? Ya, bisa jadi langsung linknya dipencet aja. bisa jadi dia dipengaruhi oleh lingkungan, bisa jadi, tapi kadang-kadang genuinnya, aslinya itu belum ketemu. Makanya lebih baik tadi saya minta Anda baca Personality Plus, kan ada tesnya di situ. Dan ketika tes itu Anda ngisi dengan jujur. Jadi kalau kita ngisi model-model tipe-tipe kepribadian itu bukan ngisi untuk salah benar loh ya. Tapi ngisi sesuai dengan hatimu, sesuai dengan hati. Nanti biar ketahuan apakah aku ini apa ya tipe kepribadiannya. Lah, nanti di situ ditunjukkan bagaimana kalau tipe kepribadiannya melankolis atau sanguinis, introvert, ekstrovert. Terus nanti kemudian kalau menghadapi pekerjaan bagaimana caranya. Nah, itu kemudian ada solusinya. Saya seringkali mengatakan bahwa apapun kepribadian kita sebenarnya kita punya mesin kecerdasan dan itu adalah kekhasan kita dan itu potensi yang luar biasa. Tetapi sekali lagi kalau di dalam konsep Islam tadi sederhana sebenarnya, itu sangat dipengaruhi oleh apa? Pola pikirnya dan pola sikapnya. Yang itu semua akan bisa jadi baik. Ya. Tidak mesti orang introvert itu terus gagal, tidak mesti orang ekstrovert itu terus sukses ya. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk sukses. Tinggal bagaimana dia mengelolanya, ya, memanajemen dirinya tadi. Ya, saya kan sudah pernah ajarkan tentang pola melejitkan potensi diri dengan apa? Pola sepak bola modern. Ya, ingat 1 3 4 3.
Gitu ya, Fikri? Oke, silakan, Faizun. Ayo, Faizun. Masih ada waktu 7 menit. Ajengnya tangklet. Ya. Kalau berarti dari berbagai macam kepribadian seseorang itu ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya enggak, Pak? Ya, semua kepribadian mesti ada sisi positif dan sisi negatif. Nah, bagaimana kemudian kita nanti memainten kelebihan yang kita punya tadi itu. Makanya di situ pentingnya nanti setiap manusia mesti ada kerja sama, kolaborasi. Anda bisa bayangkan misalnya satu perusahaan isinya tipe sanguni semua. Ya, orangnya riang gembira, ekstrovert semua. Tapi nggak detail, gampang lupa, wah kacau perusahaannya. Maka di situ kemudian pentingnya di perusahaan atau organisasi dengan berbagai macam karakter tadi itu, dan itulah perlunya mengelola tadi. Nah, sebenarnya itu bisa diatur dengan baik kalau kemudian ditunjang dengan Islam tadi. Bagaimana kemudian pola pikir dan pola sikapnya distandarkan dengan nilai-nilai Islam tadi itu. Sehingga karakter apapun akan menjadi sesuatu yang baik. Itu ya, Pak Izun. Masih ingat penjelasan saya? Fokuslah pada kelebihan yang kita punya. Maka kita akan jadi orang di atas rata-rata. Tapi jangan fokus pada kelemahan. Kalau kita fokus pada kelemahan, kita akan berkutat pada masalah. Maka disinilah pentingnya ketika kita untuk meraih sesuatu, meraih impian itu pasti kita tidak sendiri. Maka pasti berkolaborasi. Masih ingat penjelasan saya ketika menjelaskan melejitkan potensi diri. Kan ada move on. Nah, untuk bisa move on itu harus apa? Vision, kemudian action, passion, dan collaboration. Oke, masih ada waktu 5 menit. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa ngajar sampai 1 jam, mungkin hanya 30-40 menit sesuai dengan Zoom ini. Tapi ini saya rekam, insya Allah kemudian nanti akan saya upload di channel YouTube saya. Nanti linknya saya masukkan ke grup, sehingga teman-temanmu yang tidak ikut nanti bisa bisa dengarkan ulang ya. Untuk absen nanti bisa absen di kampus ya. Nanti bisa diisi tanda tangannya ya. Nanti dikembalikan ke PAK di tempatnya. Nanti dicari mata kuliah ini ya. Masih ada waktu 5 menit, 4 menit, silakan ada pertanyaan. Jangan khawatir yang terlambat ya. Nanti ini direkam, ini sudah saya rekam dan mudah-mudahan bisa dilihat dan didengarkan di tayang ulangnya ya. Jangan lupa nanti subscribe ya. Ini kan guyonannya like, subscribe, dan komen. Jadi saya tidak ingin ketinggalan juga. Dan alhamdulillah buku saya sudah yang terbaru sudah muncul kalau kalian mau beli yang tentang dunia komunikasi. Masih ada waktu 4 menit, ada pertanyaan lagi? Jadi hari ini kita bicara tentang apa? Personality plus. Tentang saran saya jenengan baca dan tes kepribadian Anda melalui buku Personality Plus. Cari ya di Gramedia. Nanti Anda jawab, Anda isi dengan bukan salah benar, sesuai dengan apa? Sesuai dengan hati nuranimu. Nah, pokoknya sesuai dengan ini gue banget gitu. Ya, ini gue bangetmu itu biar kamu menemukan kecerdasan personalitimu, terus kemudian bagaimana kalau sudah ketemu di situ ada langkah-langkahnya. Termasuk kalau bekerja nanti kayak apa, termasuk nanti jodohmu kayak opo kalau misalnya itu. Tapi ini sekali lagi ini adalah pendekatan psikologi ya. Wah, kenapa Fikri kok kemudian wah gitu ya. Nanti personality plus. Jadi Anda bisa judulnya saya lupa penulisnya Lawrence apa gitu. Tapi judulnya adalah personality plus, sudah diterjemahkan di Indonesia. Ya, itu banyak di buku-buku Gramedia atau di buku-buku di Kediri sana. Bisa di Gramedia atau bisa di Togamas di toko-toko buku. Nyari judulnya Personality Plus, bukunya kecil gitu ya, tapi agak tebel. Nah, Anda bisa nanti mengisinya, mengetes diri Anda sendiri, dan yang paling penting bukan hanya ngetes, tapi Anda pahami. Dan kalau Anda sudah kenali potensi dirimu, kenali kepribadian kamu, dan ingat pesan saya, segera lejitkan potensi dirimu. Masih ada waktu 2 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Paham? Jadi hari ini kita membahas tentang apa? Personality plus. Ada introvert, ada extrovert. Ciri-cirinya kayak apa tadi? Extrovert dan introvert. Kemudian itu menurut Gustav Jung. Sedangkan kepribadian menurut Hippocrates tadi itu ada 4 tadi. Ada choleric,
ada plekmatis, ada melankolis, ada sanguinis. Nah, lebih detailnya saya sarankan Anda untuk membaca dan Anda melakukan tes di buku Personality Plus itu. Kalau tidak ada, sukses untuk Anda semua. Mohon maaf, mudah-mudahan semuanya sehat. Mudah-mudahan pekan depan saya bisa ketemu lagi dan bisa ngajar Anda. Mohon doanya, semua keluarga saya kembali sehat kembali. Sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti link YouTube-nya akan saya kirim ke grup WA. Selamat, sukses Anda. Terus belajar ya, jangan pernah putus asa. Never give up. Ya, never give up. Jangan pernah putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya foto dulu. Makasih Bapak. Ya, saya foto dulu. Untuk covernya nanti. Nah, untuk laporan juga. Oke. Sukses, absen bisa di bagian akademik ya, diparap saja semuanya ya. Sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, saya akhiri. Saya live dulu. Silakan melanjutkan kuliah berikutnya.